Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat 19. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Silakan duduk, Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang jarang mengingat bahwa dia akan mati kecuali dia lagi ada di rumah duka. Iya. Bahkan lagu-lagu kematian pun jarang ada di gereja, hanya terdengar pada saat kita ada di rumah duka. Padahal sejatinya persiapan kematian harus dipersiapkan setiap hari. Benar nggak? Benar ya? Benar, Pak. Karena kita nggak tahu kapan kita mati. Ada yang tahu? Berarti setiap hari harus siap-siap, Pak. Mati. Tapi kalau kita ngomongin mati, jangan ngomong mati bener loh. Nanti itu mau mati, sudah serius. Bener nggak? Iya. Manusia itu lebih serius bicara yang belum pasti daripada yang satu ini. Ada waktu untuk lahir, ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu untuk mati. Dan yang paling tragis, saudara, bukan kematiannya. Yang tragis adalah bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini tidak ada gunanya alias sia-sia. Itu tragis. Bayangkan orang udah kerja keras selama 70 tahun, kumpulin segala sesuatu, meraih banyak hal, meraih popularitas, meraih jabatan, jadi orang terkenal, jadi orang kaya, jadi apa saja. Begitu mati, selesai. Tragis itu. Betul nggak? Selesai, asli selesai. Hari ini yang gagah, wah, yang ganteng, yang cantik, mati, selesai. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Amin. 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 Benar nggak nih? Benar, Pak. Benar nggak? Benar. Tidak ada. Maka saya memberitahu, karena kematian dan lahir hidup adalah sesuatu yang pasti, maka bersiap-siaplah setiap saat. Amin. 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 Jangan keluar dari rumah duka. Oh, Yerusalem. Oh, ya enggak? Napas tinggal 3,5. Lalu kami pendeta mau ngapain? Persiapan kematian. Persiapan kematian nggak bisa 5 menit sebelum mati. Persiapan kematian dari hari ini. Amin. Amin. Maka Tuhan bilang berjaga saja, karena kamu tidak tahu kapan waktu dan saatnya. Kalau ingin sudah mati, kita mati. Kalau kita nggak mati, Yesus yang datang. Intinya hidup ini pasti diakhiri, hidup di sini pasti diakhiri, hidup di dunia ini pasti berakhir. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa hidup ini tragis? Karena manusia harus mengalami kematian, karena manusia harus mengakhiri segala petualangannya, segala kehidupan yang diusahakan, yang diselenggarakan di atas bumi ini. Kita akan mengakhiri segala sesuatu yang kita punya. Nah, ada yang bisa nolak? Ada yang bisa nolak? Tidak. Orang kaya yang bisa nolak? Apalagi orang miskin? Benar nggak? Tahun kemarin dan tahun ini, orang salah satu orang kaya, orang Batak meninggal juga di pesawat kan? Nggak bisa nolak. Nunggu mendarat saja nggak bisa.
Nunggu mendarat doang nggak bisa. Coba di pesawat beserta naik, meninggal pesawat belum mendarat. Nggak bisa nolak. Mau tapi yang mungkin nggak tahu itu banyak karena macam-macam. Nggak tahu kalau orang terkenal. Bos nih, bos. Nggak gitu. Semua siapapun pasti mengakhirinya. Jadi itu sebabnya apapun prestasi yang dicapai manusia akhirnya akan berakhir. Apapun prestasi yang dicapai manusia akan berakhir. Maka kalau prestasimu bagus di bumi jangan sombong. Amin. Jangan sombong. Ya nggak? Dulu waktu perutnya kecil, karena perutnya kecil jalannya gini. Waktu perutnya kecil jalan. Semua akan berakhir. Berapapun kekayaan seseorang juga akan lenyap. Berapapun kecantikan, penampilan yang gagah pun ada ujungnya. Ya. Ada ujungnya. Jadi yang cantik hari ini jangan kira kau cantik selamanya. Maka persembahkan kecantikanmu untuk Tuhan. Jangan mentang-mentang cantik jadi pamer sana sini. Suami orang tergoda. Ya kan? Yang jelek aja kalau berfoto bisa cantik kalau di Facebook ya. Apalagi yang cantik makin cantik. Haleluya. Tapi saya bertanya jujur, Bapak Ibu yang sering berfoto di Facebook bikin cantik-cantik, maksudnya apa sih? Pamer, Pak. Coba deh, kita mau jujur. Pamer aja. Mau jujur nggak kita nih? Mau. Mau? Masih saudara senang dibilang begini, cantik. Lalu saudara jawab begini, kameranya Pak, kok kameranya yang salah Pak? Emang yang pakai kamera siapa? Udah jahat. Itu salahnya kamera. Tapi kalau bilang ini jelek pasti marah. Pasti marah, benar nggak? Wah bisa berantem tuh di Facebook. Iya, benar. Udah di Facebook nggak kuat, lanjut di luar Facebook. Nah, lanjut luar Facebook nggak kuat, lanjut ketemuan di rumah. Tanya alamat di mana? Yuk kita ketemu di Sintang. Begitu ketemu di Sintang nggak kenal, karena aslinya lain logo-logonya. Padahal udah papas-papasan. Mana ya lagi? Itu tadi dia nggak kenal itu orangnya. Nggak jujur. Nggak jujur. Kameranya jahat. Bapak bilang, maaf ya, maaf. Ini cuma umpama. Coba lihat. Banyak orang-orang kalau dia badannya besar bilang gendut nggak suka kan, bener ya? Padahal itu sebenarnya ternyata yang paling jujur. Yang gendut bilang gendut, yang kurus bilang nah saat kita yang gendut, kurus sekali. Itu nggak jujur. Tapi kalau kita bilang gendut, langsing senang. Padahal aslinya enggak. Berarti dia nggak suka yang jujur. Iya. Saudara, semua yang ada di bumi ini akan berakhir. Jadi kau punya masalah hari ini, nggak ada ujungnya pun, kau mati selesai masalah. Benar nggak? Benar. Benar? Tapi Pak jangan nunggu mati lah, ya kan Tuhan yang punya proses bukan kita. Hari ini orang bersedih, pasti kesedihannya berakhir. Hari ini orang bersenang-senang, pasti kesenangannya berakhir. Jadi percayalah, apapun yang ada di bawah kolong langit ini, suatu saat pasti berakhir. Amin? Amin? Amin. Jadi kalau kita punya sesuatu, kita persembahkan buat Tuhan, supaya ketika hidup kita berakhir di sini, kita memperoleh
harta yang kekal di sana. Amin. Orang lebih senang ngumpulin di sini, padahal Tuhan Yesus sudah bilang dari dulu, jangan ngumpulin harta di bumi. Maksud Tuhan Yesus itu bukan boleh kaya di sini. Boleh kaya di sini, tapi itu bukan hartamu. Amin. Boleh kaya di sini, tapi ingat itu bukan hartamu. Kalau mati itu tinggal. Hartamu yang sesungguhnya ada di sorga. Maka kumpulin di sana, jangan di sini. Kalau kau kaya di sini, semuanya harus untuk Tuhan demi mengumpulkan harta di sorga. Iya kan? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kadang-kadang banyak orang berpikir keindahan dunia, kemegahan dunia itu menjadi ukuran dia pede atau tidak hidup di bumi. Iya kan? Coba, seringkali kita itu kalau mau kemana, undangan, menghadiri apa itu, tadi cuma dua doang, tapi bahagia dia kemana? Dua doang. Gaul dua doang, tapi boleh balik. Ini bukan ini. Aduh, kurang pede. Masa ini aja kurang pede. Coba. Kurang pede. Kepedean hidup kita, kehormatan kita, harga diri kita, itu seringkali tergantung apa yang kita miliki. Dan ini sangat menyesatkan. Sehingga pada akhirnya banyak orang demi mengejar kehormatan, demi mengejar harga diri, maka mereka mengejar kemegahan dan keindahan dunia. Jadi saudara, semua pasti akan berakhir. Hidup di dunia ini tragis karena cinta persaudaraan, persahabatan, dan ikatan keluarga juga akan berakhir. Benar nggak? Bapak-bapak, ibu, nanti juga saya meninggal, istri saya juga nggak mau ikut. Benar nggak? Benar. Istri saya pun meninggal, saya pun nggak mau ikut. Semua pasti pulang sendiri. Amin. Amin. Kenapa kau tinggalin aku, Mama? Kamu pikir kamu lagi kita bersama. Kau tinggalkan aku, belum siap aku. Bawa lagu itu. Dia bangun, ayo, jangan. Apalagi tetangga. Semua akan selesai. Jadi jangan merasa saudaraku hidup ini. Kadang-kadang kita ini hidup diatur orang lain, sakit hati gara orang lain, gara-gara disakiti, dilukai, dipelototin, tahu, diomongin, tahu. Nanti juga kita mempertanggungjawabkannya sendiri-sendiri. Waktu kita di pengadilan Kristus mengadili hidup kita, apa yang kita lakukan dalam hidup, baik jahat, baik itu yang baik, nah ditanya, kenapa kalian hidup ini? Karena dia kalau rusak. Kamu bertanggung jawab sendiri. Maka hari ini jangan rusak hidupmu gara-gara orang lain. Kenapa kamu begini? Sakit ini ya. Saya dikecewakan dia. Nggak ada urusan. Kau nggak bisa melarang burung terbang di atas kepala. Bisa larang? Bisa capek kok kejar-kejar seluruh Ciracas. Kalau dia lewat, dulu. Terbang di atas kepala burung. Banyak orang begitu. Dia mau ngurus orang lain. Lu harus baik sama gue. Dia mau ngurus begitu ya. Harus begini, harus begitu. Itu sama saja dengan ngurus burung terbang lewat di atas kepala. Kita nggak bisa ngurus. Jangan larang burung terbang di atas kepala. Biarin dia terbang sampai capek, sampai mati. Tapi kau bisa melarang burung hinggap di atas kepala.
Silakan kau lewat barangkali, tapi RI dari kepala. Karena ini kepala. Amin. Orang bisa melukaimu, orang bisa mengecewakanmu, terserah. Terserah situ. Tapi saya tidak mau terluka dan sakit. Kau mau melukai urusanmu, tapi terluka atau tidak, itu urusanku. Bukan urusan orang. Jadi semua akan berakhir. Maka Ayub berkata, aku datang telanjang pulang telanjang. Dia datang sendiri pulang juga sendiri. Kita datang sendiri pulang juga sendiri. Amin. Paling yang barang-barang itu yang janjian itu pun pasti bunuh diri. Yuk masih barang-barang itu caranya gimana? Bunuh diri. Ya. Ya sudah, dua-duanya neraka. Jadi tragis hidup ini. Selama hidup ini ada ujungnya, itu tragis. Mau berapa tahun? Mau berapa lama? Saya mau tanya anak muda di belakang kan, anak muda itu suka gini. Tobat anak muda, tobat. Belanda masih jauh kan? Emang kapan Belanda dekat? Dari sini. Kecuali kau pergi ke Belanda. Ya masih lama Pak. Selama apapun umur di bumi, kalau ada ujungnya, itu menakutkan. Makanya firman Tuhan berkata, selama kau hidup di bumi ini, hiduplah dengan takut dan gentar. Kenapa menakutkan? Karena suatu hari kita akan mengakhiri hidup, dan kalau kita mengakhiri hidup, apakah kita punya bekal di surga? Apakah kita sudah punya bekal? Jangan kira kalau orang Kristen sudah lama. Matius 7 ayat 21-23. Tidak semua orang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan. Kecuali mereka yang melakukan kehendak. Hari terakhir banyak orang nanti banyak orang berseru-seru, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami sudah mengadakan mujizat demi namamu, bernubuat demi namamu, apalagi mengusir setan demi. Ini orang Kristen bukan pasti. Bukan orang Kristen, ini pasti yang betul. Bernubuat tentang setan, bikin mujizat. Ini pasti bukan jemaat awam. Jangan-jangan khotbah kayak ini. Jangan-jangan di atas saya ini. Wifi-nya spektakuler nih hamba Tuhannya. Tapi Tuhan bilang, aku akan kenal kamu. Wah. Nanti kenal Tuhan. Aku gak tahu kamu siapa. Kamu membuat kejahatan. Jadi kita mengakui kesalahan hidup ini. Makanya kita terus berjuang. Makanya Paulus juga berjuang. Aku terus berjuang. Bukan karena aku sudah mendapatkannya, tapi aku terus mengejarnya. Jadi selamat itu bukan mistis. Kamu mistis? Tuhan, aku mau selamat. Selamatkan aku ya Tuhan. Aku mohon Tuhan. Selamat. Itu maksudnya selamat. Itu kan selamatnya mistik. Makanya pada orang Kristen itu mau berubahnya pun berubahnya pengennya mistik. Tuhan berubah aku. Berubah aku Tuhan. Amin. Sudah berubah belum? Sudah berubah. Tuhan berubah aku. Dari 20 tahun yang lalu doanya. Tuhan, mana kuasa aku? Kuasa Tuhan tak berubah loh. Kamu yang tidak mau berubah. Tuhan, berubah aku. Saatnya udah gak gitu. Bilang begini, Tuhan, saya mau berubah. Amin. Jadi bagian itu jangan serahin sama Tuhan. Ya gak? Coba pikir. Kenapa banyak orang Kristen itu lebih bodoh dari orang Kristen? Lebih berhasil secara di dunia ini daripada orang Kristen. Kenapa? Mereka itu nggak kerja keras berusaha. Orang Kristen mistik, nggak belajar pengen juara. Tuhan, aku kan anakmu. Nanti ketika aku mau jawab Tuhan,
beda dari yang lain. Yang berbeda itu kualitasnya, coy. Amen. Makanya orang dunia nggak kenal Tuhan maka keras dari pintar. Orang Kristen mistik nggak pintar-pintar. Beneran. Orang bekerja keras, belajar siang malam, nilainya 100. Yang orang nggak kantor polisi tidak belajar, nilainya 5. Saya mau tanya, ini yang mana yang benar? Yang bekerja keras. Ini kekristenan kalau begini kualitasnya rusak. Begitu kita bilang aku anak Allah, itu pertanggungjawabkan kualitasnya, bukan statusnya, tapi keberadaannya harus menjadi anak Allah. Amin. 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 Benar. Lihat saudara, kalau mau cuma cari makan minum, kira-kira perlu Tuhan nggak? Perlu nggak? Saya mau kita jawab jujur. Enggak. Untuk makan minum doang perlu Tuhan nggak? Enggak. Lihat orang yang tidak bertuhan, bahkan yang ateis sekalipun, bisa makan minum sukses, punya rumah, punya mobil, punya kekayaan, tanpa pernah mengakui ada itu. Tapi orang Kristen guling-guling, guling sana, guling sini, guling sana, guling sini. Habis guling tak pikir apa-apa. Ya. Saya juga ngerti ada yang salah dengan kekristenan ini. Benar, kualitasnya rendah, tapi ngakunya anak raja. Cek raja-raja. Siapa yang anak raja itu latihannya pasti beda karena dia bakal menggantikan raja. Pendidikannya pun beda, lebih keras dari orang awam biasa. Maksudnya apa? Kalau orang mengaku anak raja, itu proses hidupnya lebih berat dan kualitas hidupnya pun harus lebih baik, lebih bagus dibanding yang bukan anak raja. Amin. Dulu saya pernah, dan saya sekali doa, dan saya pun pernah doa begitu dulu. Waktu saya belum paham kebenaran ini, saya berdoa sebelum jadi pendeta. Saya sering disuruh berdoa saat berdoa bulan waktu ibadah. Saya sering berdoa begini, Tuhan Yesus, jemaat-jemaat yang bulan hadir, percepatlah tahunnya. Dulu saya bercepat, saya ngerti bahasa itu. Setelah saya mengerti, waduh, saya tidak tahu. Maksudnya dipercepat itu gimana? Diangkut nih, duduk di angkot, macet, percepat buku dulu, percepat lu, hilang. Sampai di sini. Simsalabim. Wah, bahaya. Yang benar itu bukan begitu. Bangun cepat, berangkat cepat, pasti nyampe-nya Cepat. coba. Makanya orang Kristen itu dari dulu nggak apa-apa, jadi malas terus. Yang penting diberkati. Nggak apa-apa. Bangun lama, berangkat lama, nanti dipercepat tuh langkahnya. Karakternya nggak berubah. Kita akan mengakhiri semuanya. Lanjut. Itu sebabnya kenapa habis karena karakter manusia sudah rusak. Kita nggak bisa lagi menikmati apapun di dunia ini secara proporsional dan secara maksimal. Sudah rusak. Manusia pertama jatuh dalam dosa dan itu menularkan dosa keturunan kepada kita. Tapi yang kita itu cenderung berbuat dosa. Makanya nggak ada orang ngajarin dosa, kita itu pengen berdosa. Kecenderungan manusia itu sudah berdosa. Selalu saja pengen buat dosa. Jadi dunia ini sudah akan diakhiri dan pasti akan diakhiri. Jangan pernah Bapak Ibu bermimpi untuk membangun Firdaus. Rencana Allah untuk membangun Firdaus dulu di sini sudah gagal. Maka Allah menyiapkan langkah
ya? Bumi ya? Baru. Kenapa ada yang baru? Karena yang lama akan jadi ini masih selesai. Amin. 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 Aduh, masih betah, masih pengen lengket. Ini pasti terakhir, Kak. Jangan mencintai dunia ini. Kenapa istri Lot itu gagal dan jadi batu yang kalah? Itu terikat pada Sodom. Ada kita menceritakan Lot dan keluarganya itu juga orang kaya di Sodom dan Gomora, pasti punya banyak harta. Waktu disuruh lari hanya pakai baju yang ada di badan, semua tinggal kan? Kenapa? Karena kekesalan itu adalah kemusyrikan. Kenapa Abraham dibilang bapak orang beriman dan kita mencontoh iman Abraham? Abraham itu sebelum dipanggil dia sudah jadi orang menetap di Ur Kasdim. Abraham itu di Ur Kasdim itu orang kaya. Dia sudah punya rumah di sana, bahkan Alkitab mengatakan dia sudah punya negeri di Ur Kasdim. Dan Tuhan panggil keluar menuju negeri yang baru. Dan waktu Abraham mengiyakan itu, dia meninggalkan Ur Kasdim. Dan Alkitab berkata, dia menjadi musafir. Maka semenjak Abraham meninggalkan Ur Kasdim, Alkitab menceritakan dia tidak lagi pernah membangun rumah. Alkitab berkata dia hanya membangun kemah. Sampai mati dia tidak pernah lagi punya tempat menetap. Benar nggak? Dia tidak pernah lagi punya tempat menetap. Bahkan Alkitab berkata dia tidak pernah menemukan negeri yang dijanjikan itu di bumi ini. Dia melambaikannya dari jauh. Rupanya negeri yang dijanjikan oleh Tuhan itu negeri yang dibangun oleh Allah sendiri. Rupanya Abraham dipanggil dari dunia ini keluar menuju negeri yang baru, langit yang baru. Semua itu. Makanya Petrus berkata, kamu penumpang di bumi ini. Amin. Amin. Kenapa? Suatu saat kau akan balik. Suatu saat kamu akan balik. Kalau kau anakku, kata Tuhan Yesus, kamu bukan orang-orang yang berasal dari dunia. Kamu berasal dari atas. Kamu menumpang di sini. Jadi itu sebabnya Bapak Ibu, manusia ini sudah rusak dan akibatnya dunia ini akan rusak. Jangan lagi membangun Firdaus di sini. Jadi kalau kita nggak menemukan kesenangan di sini, jangan puji Tuhan. Amin. Istri nggak nyenangin, suami nggak nyenangin, tetangga nggak nyenangin, keluarga besar nggak nyenangin. Jangan kecewa, jangan terluka. Memang tidak ada Firdaus di sini. Kemenangan, kesenangan terjadi hanya ada di langit baru. Jadi kita berjuang di sini. Kalau ada masalah jangan cengeng. Kalau ada peristiwa jangan cengeng. Kalau menghadapi masalah janganlah nyanyi. Aku tak sanggup lagi menerima.
baik kepada orang jahat dan kepada orang baik. Orang baik. Berarti urusan makan minum bukan cuma orang Kristen diberkati, tapi siapa yang bekerja keras? Amin. Amin. Benar loh. Nah orang non Kristen bekerja keras baru dikasih makan minum. Nah kita maunya kasih makan minum tapi tidak apa-apa. Orang sana lebih rajin, yang di sini malas. Sebenarnya yang nggak rajin siapa sih? Orang rajin masih yang malas. Benar. Aku mau kerja Tuhan. Karena kau udah tamat, udah berapa lama tamat? Baru 1 bulan sih. Udah bikin lamaran belum deh? Tuhan, saya mau jadi bagian accounting, bagian keuangan, tolong mesti ada tadi dalam saya. Mau nanya bagian mesin, lu kok minta bagian accounting? Ini kalau kamu jadi bagian accounting, rugi perusahaan. Kamu nggak jadi berkah, harusnya nolnya 5, kalau ini nol apa bau ya? Apa sih yang bulan-bulan itu mesti untuk murmur itu? Hati-hati loh anak Tuhan ini. Makanya kita mulai satu sungguh dengan benar. Saya saudaraku, firman Tuhan berkata apa yang ditabur orang kan itu? Tuhan, saya ada penyesalan sedikit. Dulu saya akan belajar kalau sekolah. Saya merasakan penyesalan hari ini dan saya bilang itu akibat dari kemalasan saya. Sekolah cuma 1 buku lipat di belakang. Iya nggak? 1, pokoknya semua mata pelajaran di situ. Kalau kita disuruh nulis cuma judulnya doang. Bisa bayangin 1 buku itu muat seluruh mata pelajaran. Karena kalau nyata judulnya doang. Ulang. Wah, sekarang saya menyesal saya. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau diperbaiki. Saya mau berjuang. Saya mau berusaha. Amin. Tapi buat apa waktu lo? Jadi jangan pikir begini dulu kok malas. Rankingnya ranking 1 dari belakang. Nilai pun 5 paling banyak 6. Itu pun 5-nya pun 5-nya kan. Jangan sakit hati, jangan kecewa kalau kau ditolak lamaranmu karena nilainya memang. Firman Tuhan berkata kepada Yeremia, pergilah ke tukang periuk. Lihatlah tukang periuk itu bagaimana bekerja. Kalau dia mengerjakan sesuatu lalu rusak, dia akan mengajukan meremukkannya dan dia akan membentuknya lagi menjadi bencana yang lain sesuai yang diinginkannya. Kalau kamu dulu pernah gagal, bukan berarti hari ini kamu tidak bisa berhasil, tetapi kamu harus berusaha sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan melakukan bagianmu. Kamu pasti bisa menjadi orang yang diberkati dan berhasil lagi. Amin. Iya. Wah, saya dulu kalau datang dulu bahasa Inggris diledekin. Yang ngajar pokoknya mau apapun dengar juga kagak. Kalau ada orang masuk kiri keluar kanan kagak, nggak masuk lewat dari sini. Jadi saya mesti wah, makanya begitu sekarang nggak tahu apa-apa. Wah, berjuang. Iya. Dulu kita nggak serius loh, saya nggak tahu hari-hari ini. Waduh, apalagi belum lagi kalau kita punya sekolah itu begitu istirahat loncengnya langsung lonceng pulang. Nggak ada lagi lonceng mas. Dulu kalau di Siantar disebutnya sekolah Texas. Pokoknya sering kali itu lonceng istirahat. Itu sering kali itu begitu lonceng lagi udah langsung pulang. Cabut. Semua itu lulus semua. Tapi hari ini nggak ada yang jadi. Wah, saya pikir lalu orang seperti ini gimana? Apakah Tuhan bikin mujizat tiba-tiba dia pintar? Enggak. Tapi dia masih bisa memperbaiki hidup. Amin. Amin. Kalau dia berjuang, jadi jangan mistik. Kekristenan itu harus bisa dinalarkan dengan hal yang baik dan benar. Berjuangnya itu benar.
membanggakan kita karena suatu saat akan selesai. Dunia ini sudah rusak oleh karena dosa. Lanjut. Kenapa bumi ini hidup di bumi tragis? Karena segala sesuatu akan berakhir. Inilah yang membuat hidup ini tragis. Nanti coba bayangin Bapak Ibu, ada orang merantau dari kampungnya, berjuang dia, berjuang sekuat tenaga, berjuang. Umur 60 dia sukses. Anak-anaknya pun berhasil, dia buat kebutuhannya. Nggak seperti dia dulu kemana-mana jalan kaki. Anak-anaknya sekarang naik mobil kemana-mana. Umur 60 sukses. 61 tahun dia berjuang. 62 tahun dia berjuang. 63 tahun darah tinggi. 64 tahun atau kayak tadi penyakit-penyakit yang menakutkan seperti sini ada kanker, waduh, jantung, wah, ngeri saudara. Dulu jalannya gagah, mempesona. Umur mulai bertambah, jalan mulai bengkok. Dulu kalau ke pesta undangan, apa ada makanan? Mulai dari ujung sana sikat. Mulai dari punya loncong sampai tidak punya loncong, habis. Tapi mulai kolesterol, darah tinggi, asam urat, lihat B2. Lihat kecil. Dulu waktu muda, lihat orang ada AC di rumahnya pengen beli AC. Wah, setelah dia berusaha, dia punya uang, mau beli AC nggak bisa. Dia punya penyakit sesak napas. Asma. Dulu waktu muda bisa menikmati AC nggak ada uang. Sekarang ada uang, nggak bisa juga. Waduh, nggak ada yang bisa dibanggakan di sini. Bapak-bapak ibu. Jadi kalau lihat orang kaya, kalau lihat orang miskin, semuanya sama akan modalin. Menguat bapak kata, nafas binatang dan manusia sama. Kalau mereka mati itu menuju tempat yang sama. Maksudnya apa? Kalau manusia sudah mati, tidak ada bedanya dengan binatang yang mati. Jadi ngeri hidup ini. Anak muda hari ini biasanya, saya mau lihat berapa lama kuatnya. Orang menjaga kesehatan sebaik-baiknya pun bisa sakit. Bukan berarti jangan tidak jaga kesehatan. Jangan sampai sakit karena kesalahanmu. Iya toh? Benar nggak? Orang Kristen jangan begini karena Tuhannya hebat. Udah tahu kolesterolnya tinggi. Lihat berdua. Waduh, lama. Langsung. Mata langsung begitu. Dokter udah bilang kemarin, Pak, jangan pokoknya, jangan kami makan, dicium saja jangan lagi. Apa doanya dahsyat. Hanya mantap, basah. Waktu dia lihat, itu kata dokter. Saya punya dokter dia tersekali dokter. Langsung tumpah tangan. Jangan namanya. Makanan ini berkati jadi kesehatan dan kekuatan. Sekali penyakit, aku tak mungkin. Saya mau lihat, coba makan. Coba Anda makan. Kalau kau sakit, jangan terangkan Tuhan. Kalau yang tidak bisa jaga kesehatan. Benar nggak? Aduh. Wah, apalagi ada ayatnya lagi. Makan apa saja dengan iman. Itu sangat menyesatkan, Pak. Iya kan? Iya. Dulu waktu muda kita belum ada, boleh lah makan banyak-banyak. Mulai berumur udah rem dikit-dikit. Amin. Mulai rem. Sekali-sekali cek kesehatan. Kalau orang takut cek kesehatan, kenapa takut? Nanti jadi tahu saya sakit kaya. Maksudnya itu maunya sakit tiba-tiba.
Saya ada teman. Saya kan pernah cek. Coba saya cek tuh. Cek darah, cek kolesterol, asam urat tuh. Saya suruh dia cek. Coba. Saya takut. Kenapa? Nanti nggak tahu, Pak. Ini kamu sembunyi-sembunyi. Cek. Amin. Jangan suruh Roh Kudus cek. Sini bukan tukang cek begitu. Roh Kudus tolong cek, Pergi ke klinik, amin. Rumah sakit, daftar. Kalau mau BPJS ngantri. Seperti saya kan. Seharian saya ngantri. Ngantri. Jangan kalau dokternya bilang, aduh bapak udah kolesterol. Apa? Tuhan yang bilang begitu? Rohani sekali. Enggak, saya tidak mengakui itu. Dokter bohong. Sekali itu benar. Sekali Tuhan saya. Akhirnya dokter bilang, tolong satpam angkut. Wah, jangan begitu, Pak. Saya ini anak raja. Ini anak raja satu modelnya begini. Coba. Ya. Mau berangkat naik motor, ya nggak? Naik motor, naik mobil Tuhan Yesus. Saya serahkan perjalanan saya. Kemudikan mobil saya. Saya mau tanya, amin yang pegang setir siapa? Super. Tuhan. Kalau gitu kenapa kau beli mobil? Kenapa bawa motor? Pinjam mobilnya Tuhan. Kau duduk di belakang. Lalu naik mobil. Tuhan bilang, mau kemana Pak? Bogor. Baik. Dapat di Bogor. Turun. Waktu kita berdoa, Tuhan lindungi perjalanan saya. Itu maksudnya kamu memang hati. Amin. 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 Jangan melewati kecepatan yang ditentukan. Jangan ugal-ugalan. Kau mau doa sampai lompat-lompat guling-guling. Kamu dudukin gasnya, pasti tabrakan. Pasti tabrakan. Coba aja nanti pulang dari sini. Aku kan udah doa, jadi mau gimana pun bawanya, aku udah kesatuan. Aku udah serahkan. Iya benar. Kau udah serahkan nyawamu. Waktu saya berdoa Tuhan, jaga langkah saya. Itu maksudnya saya bertanggung jawab dengan doa saya. Saya hati-hati tahun ini. Amin. Amin. Iya. Tuh banyak. Anak Tuhan banyak ketemuin. Banyak anak kedua. Dia ditilang motornya, nggak punya SIM. Marah-marah. Dia nggak taat aturan. Lampu merah terobos. Tapi dia bilang, Pak, yang lain boleh. Urusan yang lain bukan urusanmu. Urusan ini. Buru-buru Pak. Emang ada tuh peraturan. Dilarang. Lampu merah itu harus berhenti kecuali buru-buru. Nah kalau semua buru-buru, tabrakan. Begitu semua buru-buru, wah, mati semua tim buru-buru. Panggil enggak dong. Bawa motor nggak ada STNK. Tapi doanya dari rumah kencang. Tuhan jagai perjalanan itu. Nanti ada dia pas ditangkap. Apakah begitu kalau ditangkap? Aku bilang, ditempel polisinya. Kalau nggak tahu itu baru beda dari anakku itu, baru memuji menyembahku itu. Lanjutkan. Gitu. Waduh. Kalau begitu berarti kita bisa ajar anak kita seperti itu. Anak kita di rumah saja aja taat, benar nggak? Jam sekian tidur, jam sekian jangan main HP lagi. Main handphone berapa kali seminggu? Itu kita atur begitu. Apalagi Tuhan masih atur kita dengan tatanan yang sempurna. Amin. Jangan lihat tetangga. Lampu merah terobos depan tangkap polisi. Selamat siang Pak. Siang Pak. Bapak lampu merah Bapak jalan terus. Bapak nggak lihat? Iya Pak lihat ada. Bapak jalan terus. Saya nggak lihat Pak. Coba pikir sudah. Dan banyak yang
Bayangkan. Itu kalau masuk surga begitu rusuh itu surga. Rusuh asli rusuh. Ini aja rusuh. Lagi di sana rusuh. Tuhan bikin angkutan ada kurang. Rusuh asli itu. Sebabnya Yesus menuntun orang percaya hidup dalam kebenaran agar dapat memiliki hidup di dunia lain yang sempurna, itu langit baru, bumi yang baru. Dunia itu tidak sama dengan dunia hari ini. Kalau kita baca dalam 2 Petrus 3, 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9 sampai dengan seterusnya, dikatakan begini. Bapak Ibu boleh buka di Alkitab, saya bacakan tadi. Ayatnya ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, itu sama dengan tak bercacat, tak bernoda. Itu sama dengan yang Yesus sampaikan, kamu harus sempurna sama seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Ini yang berat. Benar nggak? Berat sekali. Jadi orang baik saja berat. Benar nggak? Apalagi sempurna. Jadi Bapak Ibu jangan pikir itu masalah utama kita, itu masalah-masalah di bumi ini. Masalah utama manusia adalah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak lagi seperti yang Allah kehendaki. Tidak lagi memiliki karakter Allah. Tidak lagi memiliki pikiran perasaan Allah. Karena manusia diciptakan segambar dengan Allah. Segambar dengan Allah. Maksudnya di kita ini ada gambaran Allah. Gambaran yang mana? Punya pikiran seperti Allah punya pikiran. Punya perasaan seperti Allah punya perasaan. Punya kehendak seperti Allah punya kehendak. Makanya manusia itu punya pikiran, punya perasaan, dan punya kehendak. Nah masalahnya sekarang pikiran dan perasaan dan kehendak kita ini kita samakan nggak dengan Tuhan? Kalau sama, barulah kita serupa. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, tugas kita yang berat itu bukan cari uang. Bapak-bapak, tugas terberat bukan cari uang. Tugas terberat itu berubah. Berubah. Dari yang suka menonton jadi nggak suka. Itu nggak gampang. Dari yang suka tersinggung tidak tersinggung. Nggak gampang. Coba. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Muhammad baik. Keluar dari gerbang nanti berindas kaki. Mas. Nggak gampang berubah. Coba cek Bapak Ibu yang suami istri, banyak nggak yang berubah dari suami dan istri kita? Perjuangan terberat itu menjadi serupa dengan Yesus. Tapi banyak orang hari ini digantikan dengan yang lain. Masalahmu di bumi ini tidak akan melebihi kekuatanmu, tidak akan melebihi kekuatan manusia. Perjuangan terberat adalah mengubah kodrat manusia dosa kita ini menjadi berkodrat ilahi. Dan setelah itu pun semua akan selesai. Sehebat apapun, sesukses apapun di sini, sekuat apapun, setinggi apapun jabatanmu, selesai. Jadi semua yang ada di bumi tidak harganya bagi Tuhan. Yang berharga itu jiwamu yang menyenangkan Dia. Makanya Yesus bilang, sekalipun engkau memiliki seisi dunia, kalau jiwamu binasa, itu dia. Jiwa kita ini lebih mahal daripada dari isi dunia. Jadi kalau orang berpangkat, punya uang, punya apa
ternilai nilai jiwa. Apakah itu dengan amanat Tuhan atau tidak? Jadi yang tinggi tidak boleh sombong. Yang Pak Pendeta seperti saya pun tidak boleh menganggap kependetaan ini adalah ajang untuk dihormati. Nah, tidak sama di hadapan Tuhan. Doa saya malah lebih kencang dari saudara. Tidak ada yang namanya pendeta sakti dan pendeta non sakti. Nah, kita ini semua imamat yang rajani yang punya akses berhubungan langsung dengan Tuhan. Benar? Iya. Ya kalau Pak pendeta-pendeta dari Bapak begitu, nanti dia buka perusahaan harus sudah dari. Kalau pendeta pendeta nggak lancar, siapa bilang? Kau bilang pendeta pun pasti lancar. Kalau kau sungguh-sungguh menyerahkan kepada Tuhan, nggak lancar pun semua pun pasti akan berhasil. Amin. 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 Jadi kalau Pak pendeta ini nanti jangan bikin sombong. Seolah-olah doa kami didengar. Doa saudara pun didengar. Kurang tukar. Jangan begitu. Nanti kami jadi punya kesempatan, ya enggak? Habis didoain, nggak pulang-pulang. Karena belum dikasih amplop. Kamu udah didoain. Wah, bener loh, kami pun bisa berdosa Bapak Ibu. Jangan begitu. Kalau kira-kira nggak penting doa pendeta boleh sendiri. Amin. Doamu bisa didengar Tuhan. Amin. 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 Wah. Pak kalau begini nanti Pak pendeta banyak yang nggak laku. Nggak apa-apa Pak pendeta nggak laku. Ya kan? Kalau semuanya bisa sama seperti ini, kali itu. Selesai ini, apa yang bisa banggakan? Jangan dikit-dikit pendeta apain, dikit-dikit pendeta apain. Jangan-jangan doaku lebih mantap. Ya nggak? Jangan-jangan doaku lebih mantap. Doa itu dialog, bukan maksa-maksa. Kalau dulu kan kita begitu, minta apa saja. Oh apa saja minta. Lewat, dia masih sekolah. Lewat Fortuner, bisa tangan Fortuner. Nah, jangan begitu. Yang sudah punya istri lewat istri orang dalam. Sakti kan itu. Padahal saudara, doa itu dijawab atau tidak, diberi atau tidak itu kalau yang mendoakan itu sesuai dengan kehendak Allah. Benar? Benar nggak? Nggak sesuai dengan kehendak Allah, apa guling-guling pun nggak dikasih. Jadi bukan tergantung siapa yang doain, tergantung yang meminta dan yang mau meminta itu, yang dia minta itu memang kebutuhannya atau tidak. Amin. 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 Kalau selama kemana aku doain loh? Aku nggak salah paksa. Tuhan kasih kebenaran dari Tuhan. Ke Gunung Bromo, Gunung Kelut juga dapat yang begitu masalahnya. Nggak doa pun bisa dapat gitu masalahnya. Benar nggak? Saya ini hamba Tuhan. Orang Kristen sampai sekarang belum punya rumah permanen. Tetangga saya nggak punya Tuhan. Rumahnya udah banyak. Lalu apakah saya akan berkata doa saya kurang aman? Kalau itu gimana? Aduh. Nah gitu loh. Ini karena saya ajar baru begini itu masih berat. Tapi lama-lama kalau biasa begini jadi ringan. Oh iya, lama-lama kita pikir, udah lah penting berkenan sama Tuhan. Punya atau tidak punya, tidak masalah. Amin. Yang penting aku mati, aku diterima dan dijemput oleh Tuhan itu. Amin. Jangan senang kalau orang mati, yang ngantar pakai Alphard, pakai Mercy, tapi yang jemput tuyul baru cip. Meninggal itu bukan soal siapa yang ngantar, tapi siapa yang jemput. Amin. 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 Mulai meninggal lagi naik pesawat, udah meledak, nggak ada yang jemput. Nah yang jemput nggak kelihatan. Tapi Tuhan Yesus tahu, itu dia. Jemput itu bekasih jiwa. Haleluya. Jangan kata, nanti ini, tapi
Bagimu harta sudah ada, awet 7 turunan. Bersenang senang. Yang punya waktu bilang malam ini. Boro-boro besok malam ini. Tahu juga berarti. Yang mati, meninggal, ada yang habis. Nah, sama yang miskin, yang hari-hari yang makan 5. Tahu 5? Sisa makan. Sisa. Oh, sisa masih. 5 itu tahu nggak? Kalau kita makan jatuh tuh pinggir-pinggirnya. Iya. Itu kalau sisa-sisa nggak habis, masih mending tuh. Ini rumah begitu tuh, katanya. Miskin sekali, mati di pangkuan Abraham. Wah, saudara, kalau saudara ngerti kebenaran ini, apapun masalahmu, kamu akan berjuang bertenang kepada Tuhan. Semua juga akan selesai. Punya masalah, tidak punya masalah, miskin atau kaya, kuat atau lemah, selesai pada waktunya. Jadi Yesus membawa kita, mempersiapkan kita. Kalau seorang berusaha membangun kita di bumi, maka dia pasti akan pernah dapat mengikuti jalan Tuhan. Segala sesuatu yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Injil adalah mempersiapkan umat lihat untuk mewarisi kerajaan yang akan datang, di mana Yesus sebagai rajanya. Orang percaya bertumbuh menjadi sempurna seperti Bapa, atau serupa dengan Yesus serta menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus mempersiapkan kita untuk kehidupan yang akan datang. Amin. Maka waktu ada orang yang bilang ke dia, Tuhan, aku mau ikut engkau. Lalu Yesus bilang, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Tapi hari ini orang tidak punya spring bed pun bisa merang-rang. Masa aku tidur di lantai, Tuhan. Dari berlalu di lantai, Tuhan. Aku begini karena suaraku, Tuhan. Kalau begini aku dalam lagi sungguh-sungguh, Tuhan. Oh Tuhan. Yesus sudah bilang dulu, boro-boro punya kontrakan, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan. Artinya, Bang, bukan kau tidak boleh punya rumah, bukan kau tidak boleh punya harta, tapi ikut Yesus bukan mau cari kenyamanan di bumi. Kau mau berjuang di proses menjadi serupa dengan Dia, supaya kau siap masuk dalam kerajaan yang akan datang. Tapi hari ini orang ikut Yesus, wah, kalau boleh senyaman-nyamannya Pak ya. Kalau belum punya ini masih kurang mantap tuh kayak ini. Masih kurang kamu. Kalau kita pergi ke sana, Pak, Umar pendeta ya? Jemaatnya berapa? Aduh, kok jemaatnya yang ditanya? Iya. Kalau jemaatnya tapi diparkir ke neraka apa gunanya? Hah? Kalau jemaatnya diparkir di bumi, tak ujungnya ke neraka tidak ada guna. Benar? Maka sebagai orang Kristen jangan tampilkan yang lain selain hidup yang terus diperbarui. Kalau orang mau jadi Kristen karena lihat gaya hidup dong, bukan karena mau ngomong banyak. Makanya saya nggak ngomong banyak kecuali untuk ini. Atau ada orang yang bilang, Pak, ngomong dong, harusnya ngomong. Khotbah begini, harusnya ngomong banyak. Karena memang dari khotbah ya, boleh Pak ya. Habis turun dari sini sudah paling saya banyak ngomong. Kalau ditanya saya ngomong. Harus saya berpikir begini. Kalau saya sampai banyak ngomong, tapi nggak diimbangi dengan perubahan saya. Udah deh. Saya mau orang berubah karena lihat hidup saya, karakter saya. Dan itu nggak mudah, berjuang terus setiap hari. Makanya pertobatan itu bukan sebulan yang lalu. Saya yang bertobat kapan? Tahun yang lalu. Hari ini bertobat. Setiap hari kita syukur lagi hidup karena terus bertumbuh mengarah pada keserupaan dengan Yesus. Amin. 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 Lanjut. Jadi itu sebabnya kekristenan tidak mengarahkan manusia kepada pemenuhan jasmani dan menikmati atau terikat hidup di bumi sama seperti manusia pada umumnya, tapi mengarahkan setiap pribadi yang menerima Yesus untuk mengalami perubahan cara berpikir dan gaya hidup di mana targetnya berubah dengan hidup. Makanya Roma 12 itu berkata, berubahlah oleh pembaharuan. Nggak ada orang yang bisa berubah sepenuhnya pada kehidupannya. Makanya orang Batak siapapun jangan
Kasar. Kalau aku yang aku. Tidak ada orang bisa berubah kalau pikirannya belum berubah. Berubahlah oleh pembaruan budi. Orang kata itu kayak durian. Emang manusia sama dengan durian? Kalau kau kasar di luar pasti habis pikiranmu kasar. Itu udah pasti. Apa yang membuat itu dari dalam? Jadi jangan bilang gimana anakku. Kalau di luar kamu bisa. Ambil bebas. Gimana itu maksudnya? Orang yang rokok itu disuruh pikirannya. Jangan bilang begini, bukan aku yang salah, bukan otakku yang salah. Orang jadi kasar, orang jadi jahat, apapun itu karena pikirannya belum berubah. Jiwa itu kan di dalam jiwa terdapat pikiran, perasaan, dan berubah. Jadi apa yang mewarnai jiwamu tergantung apa yang masuk. Apa yang masuk seperti itulah model jiwamu. Dan jiwamu itulah mempengaruhi hidupmu. Jadi kalau jiwamu rusak, jiwamu jahat, itu di luarnya tindakanmu pun jahat. Jadi jangan bilang cuma di luarnya doang saya ngeri, di dalam saya nggak ngeri. Maksudnya itu mayat bisa gigit sendiri gitu? Nggak bisa. Berubah, amin. Berubah, termasuk yang mau bayi pun lagi berubah terus. Amin. Tidak, aku mau ikut tak? Kalau kamu ikut aku, sangkal diri, pikul salib. Tapi sekarang berapa banyak yang sama ini? Itu menjadi murid Yesus di jalan. Apa syarat menjadi murid Yesus? Barang siapa yang mau menjadi muridku, dia harus melepaskan diri sekarang ini. Itu mau jadi murid doang. Udah lepaskan diri sekarang ini. Belum jadi murid, mau jadi murid tok. Sama seperti kita mau masuk sekolah ada persyaratan. Jadi murid, penuhi persyaratan. Kalau kamu jadi murid, lepaskan diri sekarang ini. Tidak boleh berpikir. Maka semua murid-murid itu lepaskan dulu semua. Petrus yang menjadi penjala ikan, tinggalkan jalannya, tinggalkan kapalnya. Kamu busukai, tinggalkan. Lepaskan semua. Bukan berarti hari ini maksudnya saya bilang waktu kau kerja di mana, waktu di kerjamu itu semua itu mana? Kesini. Ikut Yesus kan bukan begini. Memang begini ikut Yesus. Enggak. Makanya perempuan itu tanya, lalu di mana kami harus beribadah? Di Yerusalem atau di Gunung Gerizim? Yesus bilang bukan di Yerusalem, bukan di Gunung Gerizim. Tapi sampai kamu lihat akan datang tiba saatnya orang-orang menyembah aku dalam roh dan kebenaran. Jadi menyembah Tuhan itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran bukan nyanyi kusembah, bukan itu. Haleluya, haleluya. Bukan itu. Dalam roh dan kebenaran, dalam kelakuan hidup kita setiap hari kita menyenangkan Tuhan. Itulah menyembah Allah dalam kebenaran. Bukan di Yerusalem, bukan di gunung maksudnya, bukan soal tempat, bukan soal liturginya, soal sikap hidup dan kelakuan yang menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya kita menyembah Tuhan kelakuan hidup kita, Pak. Amin. Saya mau tanya bapak-bapak yang punya anak atau punya teman, kalau saudara punya anak atau punya suami, punya istri, istrimu, suamimu, anakmu bilang begini, atau orang tua bilang ke anak, aku sayang kamu, Pak, aku sayang kamu, Ma. Tapi kelakuannya mau dibilang. Kira-kira ada enggak gunanya dia ngomong saya? Justru itu memuatkan. Makanya kalau orang bilang kusembah kehadiranku, kelakuanmu mau dibilang. Itu Tuhan memuat. Tidak ada kita itu setiap hari. Jadi jangan pikir ibadah itu di sini. Jangan pikir kalau itu jadi siap, jadi WL, jadi PTN. Oh, udah begini. Oh, jadi suami, jadi istri yang lain di rumah berdagang di pasar, di kantor bekerja.
baik jadi tukang sayur di pasar berkenan kepada Tuhan daripada pendeta di sini, tetapi tidak berkenan kepada Tuhan. Yang membedakan kita dari dunia ini karakter kita yang serupa. Amin. Lanjut. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, hidup ini benar-benar tragis karena pada akhirnya semua kita capai. Yang dicabut manusia di dalam hidup ini harus dilepaskan. Orang-orang yang dikasihi dan yang mengasihi harus ditinggalkan atau meninggalkan. Cuma dua pilihan, kita duluan atau duluan. Itu doang. Jadi bersiap-siaplah setiap saat. Tidak boleh ada prioritas hidup. Yang boleh itulah Tuhan satu-satunya. Benar? Nomor 1 Tuhan, nomor 2 Tuhan, nomor 3 Tuhan, nomor 4 Tuhan, nomor 5 Tuhan, dan seterusnya Tuhan. Amin? Itu artinya apa yang kita lakukan semua harus untuk Tuhan. Selama ini kan udah prioritas. Yang pertama Tuhan, yang kedua apa? Yang pertama boleh salah, benar. Yang kedua boleh salah dong. Yang ketiga boleh salah dong. Kalau yang kedua, yang ketiga, yang keempat bukan Tuhan, berarti boleh salah. Makanya banyak orang yang penting udah gereja, yang penting saya udah gereja, habis itu boleh tipu, boleh bohong, boleh kasar, boleh maki-maki, boleh berbuat dosa. Karena yang pertama sudah Tuhan, yang kedua, yang ketiga, yang lain. Yang pertama Tuhan, ingat. Yang kedua Tuhan, yang ketiga Tuhan, yang keempat Tuhan, yang kelima Tuhan, dan seterusnya. Amin. Artinya hidupmu terus diselenggarakan harus berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara, semua kepuasan hidup, kesenangan akan lenyap seperti uap dan layu seperti lumpur. Oleh sebab itu, carilah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3:1-4. Tujukanlah pikiranmu pada perkara-perkara yang di atas, bukan di bumi. Amin. Kematian kita, akhir dari hidup kita, akhir dari dunia ini sesuatu yang pasti berakhir. Nanti saudara lihat pasti berakhir. Bukan saya ngomong, bukan yang bilang. Langit, bumi yang ada hari ini akan lenyap, akan jadi lautan api, dan akan diganti dengan langit yang baru. Jangan pernah terikat di sini. Berjuanglah, bekerja keraslah untuk kemuliaan Tuhan. Jangan cuma kaya kalau boleh sangat kaya tapi untuk Tuhan. Jangan cuma sukses kalau boleh sangat sukses tapi untuk Tuhan. Punya cari untuk kemuliaan Tuhan supaya kau bisa membantu orang lain. Untukmu apa dong? Cukup makan dan minum, ada pakaian, makan dan minum, cukuplah. Selebihnya kalau kau punya itu, lihat tetanggamu, lihat keluar kamu, bantu yang lain, kasih makan, tidak kasih makan. Jangan sampai kau bisa berlebih-lebih. Tetanggamu ada yang sudah seminggu makan, keluar kamu ada yang putus sekolah, adik-adikmu ada yang putus sekolah, keluar kamu di sana ada yang tidak bisa makan. Bantu semuanya, karena nanti Tuhan yang punya harta itu akan datang meminta pertanggungjawaban. Dengan begitu, waktu kita mengakhiri hidup, kita akan tinggalkan semua di sini. Karena memang itu bukan harta kita. Harta kita yang sebenarnya ada di langit baru. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan.